Hideo Kojima, yes, Hideo Kojima Death Stranding Metal Gear Solid itu merekomendasikan title ini. Tidak hanya itu, Hideaki Anno Evangelion itu merekomendasikannya juga. Dan yang terakhir, One Sensei yang bikin One Punch Man rekomendasiin banyak orang untuk baca manga ini. Karena sudah 3 guru besar wibu yang berbicara, mau nggak mau gue langsung cek dan ternyata ada. Lebih tepatnya di Netflix, sebuah anime yang berjudul Snowball Earth. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu, dan dengan adanya video ini gue harap kalian jadi pada ngecek, karena menurut gue ini anime lumayan seru loh. Tapi tentu saja gue nggak bisa glazing sepenuhnya. Ada tapinya. Buat kalian yang nggak percaya kalau ini bukan clickbait atau gimana, tapi emang masalahnya ada beritanya beneran. Nih, Hideaki Anno and Hideo Kojima have also praised it. Snowball Earth, a sci-fi adventure full of classic romance, is really fun. Ini dari website Jepang, ini gua terjemahin pakai Google Translate, jadi kalau ada salah-salah maafin ya. Tapi ya intinya real lah, beneran direkomendasiin. Snowball Earth Volume 3 release. One is also captivated by the fast-paced development filled with extreme cold and intense heat. Yes, jadi 3 nama besar ini sudah merekomendasikan Snowball Earth, dan kebetulan gue cari-cari ada anime di Netflix. Gue nggak baca manganya, walaupun gue yakin 3 nama besar ini merekomendasikan baca manganya, tapi animenya ternyata nggak yang kayak jelek atau gimana, tapi ya menarik banget loh. Ini anime mecha bro, jadi buat lo pada yang kangen sama mecha-mechaan tapi bosan sama Gundam-Gundaman, akhirnya ada mecha lain nih selain Gundam yang mungkin bisa menjadi favorit lo. Tapi gue bilang dari awal, mechanya ini bener-bener cuma tempelan doang. Seriusan. Tapi serba salah sih, gue ngenalinnya pakai mecha, tapi nanti mereka kecewa, mechanya cuman gitu doang. Ini lebih ke psikologi sih, dan journey tentang bagaimana seorang MC kita ini nih bisa keluar dari kurang bersosial. Mungkin bisa gue contohkan jadi kayak Mushoku Tensei tapi in the future. Tapi daripada lu pindah ke isekai, lu punya temen AI robot yang bisa ngobrol sama lu, tapi lu nggak bisa ngobrol sama orang. Jadi mechanya di mana no? Ya itu temen ngobrol. Jadi karakter utama kita namanya Tetsuo dan mechanya namanya Yukio. Jadi tuh random banget lah ceritanya, tiba-tiba ada dunia ini tuh diserang sama kaiju dari luar angkasa. Jadi kalau kaiju Haichi kan kaiju dari bawah tanah tuh ya, jebrat keluar gitu ya dari gempa tektonik Jepang gitu. Ini tahu-tahu dari luar angkasa dan terbang. Jadi kacau balau lah gitu. Tapi vibe anime ini tuh bukan yang Attack on Titan, bukan istilahnya serius seinen, misteri dunia dan lain-lain. Tapi kesana, tapi vibe-nya komedi, seriusan deh, lebih komedi. Nah, untuk mengatasi itu, bapaknya Tetsuo ini bikin robot AI yang bisa auto self-destruct kalau ada kaiju untuk menyelamatkan warga Jepang. Jadi sebelum kaijunya nyampe ke Jepang, si robotnya terbang meledur gitu, meledak untuk mampusin kaijunya gitu. Tapi out of nowhere, robotnya demo, yaitu si Yukio, dia demo gitu. Ayo, hak para robot gitu, jangan self-destruct kami dan lain-lain. Kayak, apa dah? Tapi supaya itu kocak banget, kayak, ya begitulah gitu. Sampai akhirnya si Tetsuo ini iseng masuk ke Yukio, dan Yukio yang dari kecil itu ternyata susah berkomunikasi, susah ngobrol sama orang, susah berinteraksi sama orang, bukan karena dia dibully, gue nggak tahu, tapi so far dari backstory yang gue nonton nggak dibully gitu, lebih kepada kayak emang susah buat ngobrol gitu sama orang, padahal orang-orang di sekitarnya udah berusaha untuk ngajak dia main, ngajak dia ngobrol, tapi dianya yang malah kabur. Dia malah sangat nyaman, malah sangat seru untuk ngobrol sama AI ini Yukio, dan somehow dia jago banget menjadi pilot mecha ini. Dan akhirnya dunia yang tadinya itu pengen menciptakan robot-robot self-destruct malah memanfaatkan Yukio dan mengupgrade Yukio, mecha atau robotnya si Tetsuo, untuk jadi robot tempur, karena si Yukio berhasil ngebunuhin alien tanpa self-destruct Yukio. Sampai akhirnya, nah ini cepet banget tapi gue suka gitu loh. Ini jadi bayangin, konfliknya udah aneh kan tadi kan, di situ udah aneh, penyelesaiannya oke, ada Yukio yang dan ternyata Tetsuo bisa menyelesaikan masalah ini, dan akhirnya Jepang aman, dan akhirnya Jepang mengirim batalion perang ke luar angkasa untuk sekali tembak kayak semacam ngabisin markasnya kaiju, biar nggak ada kaiju yang masuk ke bumi lagi. Dan akhirnya terbanglah Yukio, Tetsuo, dan pasukan intergalaktik gitu, dan ternyata mesinnya malfunction, dan itu dibawakan lagi-lagi dengan komedi. Tapi itu bener-bener tragedi karena orang-orangnya pada mati bro. Sampai akhirnya Yukio harus self-destruct, dan Tetsuo itu melarikan diri ke bumi. Dan pada saat dia kembali ke bumi, di mana dia dititipkan impian gitu. Tadinya Yukio kan bilang pengen dapat sumber energi gitu, mimpinya enggak. Sebenarnya mimpi Yukio si AI
ini adalah pengen si Tetsuo ini bisa bersosialisasi dengan orang-orang. Dan pas sampai dia ke bumi, ya elah, ternyata Snowball Earth, bumi kembali ke Ice Age. Nah, disitulah petualangannya. Yang serunya yang dimana Tetsuo yang nggak bisa ngomong sama orang mesti berada di bumi yang dimana orang-orangnya udah pada hilang ketelan salju. Sumpah temanya mecha, tapi lebih kental di survival. Dan ada vibe misteri what's going on kayak Attack on Titan, tapi pembawaannya bukan melainkan komedi gitu loh. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamore Aristoteles, thank you Singamore Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Menurut gue menarik banget dan seru banget untuk gue nontonin sampai episode 3, dan menurut gue progresnya tuh bener-bener aneh, tapi ya masih bisa gue terima. Tapi ya udah, tapi kayak jadi apa sih gitu loh. Nih spoiler ya, jadi kalau lu gak mau kena spoiler jangan nontonin, lu tonton dulu atau pause dulu. Tapi ini menurut gue perlu gue ceritakan. Masa tiba-tiba jadi taming monster, tapi kenapa gue masih ikutin? Udah tahu seaneh itu. Aneh lu no. Karena emang bagus banget directingnya dan arahnya. Walaupun gue bisa kritisi mulai sekarang bahwa kadang-kadang directionnya ini gak bagus memisahkan mana yang tragedi, mana yang komedi, mana yang mau dibalik. Jadi kadang-kadang jadi kayak membingungkan untuk emosi yang keluar gitu. Lucu juga gak terlalu, menyedihkan juga tidak terlalu digambarkan dengan sedih. Selain itu ada hal yang menurut gue juga janggal, tapi gue sadar. Tapi ini tuh X-Arm. Lu pernah nonton X-Arm gak sih lu? Anime yang sempat memenuhi library wibu pada masanya gitu. Dan lu bilang kayak ini apaan? Dan ternyata ini Studio K yang bikin ya, yang bikin apa sih namanya, gue lupa tuh, Sentence to be Hero. Ini stylenya beda banget dari Sentence to be Hero. Ini tuh kayak X-Arm. Jadi ada si Tetsuo ini tuh bisa 3D gitu, tapi 3D-nya kadang ganggu, kadang enggak. Aneh deh di mata lu pasti. Tapi lama-lama terbiasa. Mekanya pun 3D sih. Jadi dia bener-bener pengen mengkombinasikan efisiensi pergerakan karakter 3D yang enggak terlalu 3D tapi masih anime gitu. Enggak kayak X-Arm yang bener-bener kayak kenapa tiba-tiba saat ada 2D di 3D dan 3D-nya karakternya misah tapi tiba-tiba 2D tapi tiba-tiba 3D. Ini 3D 2D tapi bener-bener lu mesti nonton secara jeli untuk sadar ini lagi 3D nih. Enggak, dia lagi 2D. Jadi it's good, but masih nggak biasa aja mata gua. Dan mungkin ini jadi future buat studio-studio Jepang untuk quote and quote mengefisiensikan waktu bekerja mereka untuk nggak semuanya 2D tapi bisa di 3D-in untuk beberapa yang 3D. Semoga nggak AI, gua nggak tahu, tapi ya kayaknya nggak. Gua sempat ngedown juga di beberapa episode, lagi-lagi spoiler, karena gue pengennya si Tetsuo ini benar-benar udah petualangan dia survive, ketemu orang-orang yang survive juga tanpa Yukio. Tapi sayangnya Yukio-nya balik lagi. Dan in a way gue seneng comeback-nya, gue seneng ngeliatin temen kembali. Itu momen yang masih oke, tapi kayak secara development gue agak nggak oke, karena ya dia jadi balik lagi ke Tetsuo yang bisa ngobrol sama Yukio, padahal itu kan yang membuat Tetsuo jadi menjalankan mimpinya Yukio yang mati self destruct di Intergalactic. Tapi ya gara-gara tiba-tiba ada plot nge-taming monster, gue jadi mau terusin lagi deh. So menurut gue buruan cek, buruan tonton, ada di mana-mana, ada di Netflix. Unik banget buat gue, semoga tidak membosankan. Dan akhirnya gue paham kenapa Hideo Kojima, Hideaki Anno, dan One Sensei itu merekomendasikan, karena emang unik gitu. Plotnya aneh, mecha, tapi nggak mecha. Dan ternyata demografinya pas gue cek pun seinen gitu, bukan shonen. Dan penggambarannya juga visualnya cukup unik lah buat gue. Jadi ya gue penasaran. Walaupun karakter-karakter sampingannya menurut gue banyak yang tidak menarik dan aneh dan buang aja. Tapi ya let's see. Gue somehow hati gue masih bilang tonton, ini anehnya aneh nih gitu loh. Tapi buat kalian yang nonton bagaimana? Buat kalian yang para fans mecha, gimana nih? Apakah ini mecha banget atau kayak apaan sih? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana gue ngebahas game Pragmata yang dituduh PDF. Komentarnya datang dari Akazaka. Menurut gue game ini bertujuan untuk membantu pemerintah Jepang agar penduduknya mau punya anak. Yes, ini adalah propaganda Shinzo Abe ya kalau meme-nya. Buat yang belum main Pragmata, buruan main. Gue sering live di channel ini untuk mainin biar kalian bisa lihat progres gue. Dan kalau komentarnya mau dibacakan, komennya aja di bawah. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan untuk bukti kalian nonton sampai habis, komen di bawah nama-nama Power Rangers. Ayo lo mampus. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.